Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menceritakan tentang korelasi pendidikan dan perubahan sosial Kiai Imam Zarkarsy disertai dengan studi kasus yang kita dapati dari informasi yang ada. Sebelumnya, perkenalkan saya Faiza Husainah, saya Firdaus, saya Fitri Dayanti, Dan saya Nurhayan Fairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi Kiai Imam Zarkarsy dan korelasi pendidikan dan perubahan sosial serta studi kasus yang ada. Check it out. Ya, sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Imam yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Sebelum kami menjelaskan atau menceritakan korelasi pendidikan dan perubahan sosial Kiai Imam Zarkarsy, kami akan membahas terlebih dahulu biografi Kiai Imam Zarkarsy ini. Kiai Imam Zarkarsy lahir di Desa Gontor, Ponorogo pada tanggal 21 Maret 1910. Beliau merupakan putra ketujuh dari Kiai Santoso Anom Besari. Beliau sekolah dasar di Ongkoloro, Jetis, Ponorogo. Kemudian di Pondok Pesantren Josari, Ponorogo. Beliau juga pernah belajar di pesantren Jamsaren, Solo, dan di sekolah Mambaul Ulum, Solo. Lalu meneruskan di sekolah Arabia Adabiyah sampai 1930. Di sekolah Arabia Adabiyah ini, beliau mendalami bahasa Arab. Kemudian, pada tahun 1926, pesantren Gontor didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sahal. Kiai Haji Ahmad Sahal ini merupakan kakak dari Kiai Imam Zarkarsy. Selanjutnya 10 tahun kemudian, tepatnya 1936, beliau bersama Zainuddin Fanani. Zainuddin Fanani adalah seorang kakak dari Kiai Haji Imam Zarkarsy. Mereka ini membuka program kuliah KMI di Pondok Pesantren Gontor. KMI adalah model pendidikan di pesantren yang telah lama mereka bertiga inginkan. Mereka bertiga ini adalah Kiai Haji Imam Zarkarsy, Kiai Haji Ahmad Sahal, dan Zainuddin Fanani. Formatnya sebuah sekolah tingkat menengah dengan masa belajar selama 6 tahun. Dalam diri mereka bertiga ini mengalir darah Pondok Tegal Sari, pesantren ternama di abad ke-18 yang lokasinya sekitar 3 km dari Pondok Pesantren Gontor. Ada keinginan yang tinggi dari ketiganya untuk membangkitkan kembali kejayaan pendahulu mereka. Kecuali ada pemicu lain. Pada tahun 1926, untuk menemukan utusan ke Kongres Umat Islam ke Timur Tengah yang mahir berbahasa Arab dan berbahasa Inggris itu sulit. Maka para pendiri Pondok Pesantren Gontor terobsesi untuk menciptakan ulama atau lulusan yang mahir berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Pada saat itu, pesantren selalu dilecehkan orientalis dengan menggambarkan pesantren itu kumuh, berpikiran picik, eksklusif, dan mundur dalam bidang pengetahuan. Tiga saudara ini, Kiai Imam Zarkarsy, Kiai Ahmad Sahal, dan Zainuddin Fanani, bertekad harus ada pesantren yang tidak kumuh, berpengetahuan luas terbuka, dan berpikir progresif. Santrinya tidak hanya diajari ilmu Islam, tapi juga diajari ilmu pengetahuan umum. Pesantren dengan kriteria seperti itu benar-benar terwujud pada tahun 1936. Dengan berdirinya KMI, masyarakat lalu menyebutnya sebagai pesantren modern. Nama yang lalu melekat dengan nama aslinya yaitu Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Demikian biografi atau perjalanan hidup Kiai Haji Imam Zarkarsy. Selanjutnya akan menjelaskan korelasi pendidikan dan perubahan sosial Kiai Imam Zarkarsy yang di dalamnya ada sistem dan metode pendidikan, program pendidikan, struktur dan manajemen pendidikan, pemikiran dan kebebasan. Yang terakhir ada studi kasus tentang Kiai Haji Imam Zarkarsy. sistem dan metode pendidikan seperti yang selalu menjadi tekad Pak Zarkarsy ketika merintis sistem pesantren modern. Dia mengatakan, apabila saya tidak berhasil mengajar melalui pesantren, maka saya akan mengajar dengan tenang. Ada sejumlah tafsir atas kalimat Pak Zarkarsy di atas. Pertama, bagi Pak Zarkarsy, dakwah lewat lisan atau dengan mengajar perlu diiringi dengan lewat tulisan atau bahasa Pak Zarkarsy dengan kata pena. Kedua, bagi Pak Zarkarsy, dakwah lewat tulisan memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan dakwah lewat lisan. Terus ada juga program pendidikan yang dikembangkan oleh Kak Imam Zarkarsy. Yang pertama itu ada program pendidikan formal. Yang pertama, Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1934, pendidikan Islam modern dengan kurikulum yang terstruktur. Yang kedua itu ada Kuliatul Mu'allimin Al-Islam Al-Islamiyah KMI, disingkat dengan KMI, pada tahun 1940, pendidikan guru Islam. Yang ketiga itu ada Institut Agama Islam Gontor yang disingkat dengan IAIG
pada tahun 1963 pendidikan tinggi Islam. Yang kedua itu ada program pendidikan non formal. Yang pertama itu pesantren kilat pada tahun 1950-an, pendidikan singkat untuk masyarakat. Yang kedua itu kursus bahasa Arab dan Inggris. Yang ketiga itu pelatihan guru dan pendidik. Struktur dan manajemen pendidikan. Ijazah dalam pandangan Kiai Imam Zarkashi bahwa hakikat ijazah seorang santri terletak pada pengakuan masyarakat terhadap karyanya yang bermanfaat di tengah-tengah mereka. Kiai Imam Zarkashi tidak sekedar hanya punya konsep, akan tetapi dia telah meninggalkan karya-karya besar diantaranya Pondok Pesantren Gontor. Pesantren Gontor melahirkan banyak lulusan yang berhasil di tengah-tengah masyarakat. Karya-karya mereka di berbagai lapangan kehidupan diakui masyarakat. Atau karya yang dimaksud Imam Zarkashi itu sesuatu yang dilakukan oleh muridnya yang mengandung kebaikan, contohnya seperti mengajar dan membangun pesantren. Selanjutnya, pemikiran dan kebebasan, bahwa santri harus berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri dan bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Pemikiran ini juga tercermin dalam upaya membuat Pondok Modern Gontor sebagai lembaga pendidikan yang independen dan tidak terikat pada kepentingan golongan atau politik, tidak membedakan antara suku dan ras. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang pesantren Gontor dan Kiai Imam Zarkashi. Labu bondo, labu bahu, labu pikir, perlu sanyawane pisan, yang artinya korban harta, korban tenaga, dan korban pikiran. Jika perlu, nyawa sekalian akan aku berikan. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang dilontarkan oleh salah satu kiai, yaitu Kiai Sahal, yang menjadi saksi pada saat kekejaman FDR atau yang bisa disebut dengan Front Demokrasi Rakyat maupun PKI, yang menculik dan meneror para ulama dan para santri di pesantren modern Darussalam Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Aksi ini terjadi pada tahun 1948. Aksi-aksi kejahatan yang berperan pembunuhan dan penculik yang terjadi di Jawa Timur. Kejahatan kriminal ini bukan hanya menculik dan meneror. Gerombolan FDR PKI ini juga mengobrak-abrik pesantren Darussalam Gontor dengan sangat kejam. Nah, pada tahun 1948, saat mendengar kabar bahwa FDR PKI telah melakukan penghabisan terhadap sejumlah tokoh agama di beberapa pesantren di Jawa Timur seperti Kiai Imam Mursyid di Takeran, Kiai Dimyati Termas Pacitan, dan lain sebagainya, membuat para pengasuh pondok pesantren Gontor ini semakin was-was dan dirundung rasa cemas yang berkepanjangan. Suasananya semakin tegang dan tidak menentu, membuat pondok pesantren Gontor ini meliburkan semua kegiatan pondok dan memulangkan para santri-santrinya agar tetap aman. Namun, sementara itu banyak santri yang rumahnya jauh dari pesantren dan hanya bisa terdiam di pondok. Kemudian, sementara para santri senior melakukan penjagaan ketat. Akibatnya, pemberontakan FDR PKI itu yang telah melakukan berbagai aksi teror dan kekejaman di berbagai tempat membuat banyak santri yang tetap berdiam di pondok tidak mendapat kiriman dari orang tuanya untuk tetap bertahan di tengah situasi yang berbahaya ini, dan membuat Nyai Satika yang merupakan istri dari Ki Haji Ahmad Sahal sampai rela menjual perhiasan untuk biaya hidup para santri-santrinya. Mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang studi kasus pesantren Gontor dan Kiai Imam Zarkashi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.